Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Baiklah, materi kedua yang akan kita pelajari sekarang adalah klasifikasi materi. Istilah materi itu sama dengan istilah benda atau zat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar klasifikasi materi masuk dalam menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya menggolongkan karakteristik materi dan menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Anda bisa melihat pada penggolongan bagan klasifikasi materi berikut. Materi terbagi atas dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi dua, ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri atas campuran heterogen dan campuran homogen. Baiklah, akan kita bahas satu di sini. Yang pertama, di mana pengertian materi itu adalah apa itu materi? Ini misalnya pena. Pena termasuk zat. Jenisnya adalah zat padat. Apa ciri-ciri daripada pena ini? Kenapa dia disebut dengan zat? Dia memiliki massa, dapat ditimbang dengan neraca dan menempati ruangan. Bisa ditaruh di atas meja, taruh di atas piring, dan di mana saja. Yang kedua adalah zat cair, contohnya minyak goreng, air. Ini contohnya adalah zat cair. Kemudian gas yang kita hirup saat bernafas, oksigen yang kita hirup ya. Kemudian asap, uap air, dan lain-lain. Kita lihat sifat ya dari zat padat, cair, dan gas. Sesuai dengan bentuk pada gambar di slide berikut, untuk partikel zat padat itu susunan partikelnya sangat rapat dan sangat teratur, sehingga bentuk dan volumenya selalu tetap. Kenapa susunan partikelnya zat padat ini sangat rapat teratur? Karena memiliki gaya tarik partikel yang sangat kuat. Berbeda dengan zat cair, itu bentuk dan volumenya bentuk sesuai wadah. Masukkan ke gelas berbentuk gelas, masukkan ke botol berbentuk botol, artinya dia bentuk sesuai wadah tapi volumenya masih tetap. Kenapa demikian? Ini susunan partikelnya agak renggang dari zat cair, zat padat, zat cair ini, karena gaya tarik partikelnya agak lemah. Kemudian susunannya agak teratur. Berbeda sekali dengan zat gas. Zat gas ini bentuk dan volumenya selalu berubah, ya. Kenapa demikian? Ini gaya tarik partikelnya hampir tidak ada, susunan partikelnya sangat jarang dan tidak bergeraknya sangat bebas. Jadi perbedaan dari sifat zat padat, cair, dan gas itu bisa kita lihat pada tabel berikut. Jadi Anda bisa memahami ya dari perbedaan sifat dari zat padat, cair, dan gas. Kita lanjutkan unsur, senyawa, dan campuran. Sesuai dengan tabel ya, bagan klasifikasi zat tadi, bahwa zat tunggal terbagi dua, ada unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi dua pula, ada campuran homogen dan heterogen. Kita lihat ya, untuk membedakan antara unsur, senyawa, campuran, kita bisa lihat pada contoh berikut. Ayah mengambil biji besi yang ditulis tebal itu apakah termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Biji besi, gula, dan air serta larutan gula. Kita bisa melihat pembahasannya pada pernyataan berikut. Dari contoh itu bisa kita pahami bahwa biji besi tergolong unsur, gula dan air termasuk senyawa, sedangkan larutan gula itu campuran air dan gula itu termasuk campuran. Kita bahas satu persatu pengertian unsur. Apa itu unsur? Di sini di mana unsur termasuk zat tunggal tadi, dia tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya oksigen, hidrogen, besi, dan tembaga, serta banyak unsur yang lainnya. Karena terlalu banyak unsur di alam, maka unsur itu dikasih nama berupa lambang unsur. Penulisan lambang unsur menggunakan aturan dari lambang unsur John Jacob Berzelius dari Swedia, dengan aturannya bahwa setiap unsur diberi nama dari bahasa Latin, huruf pertama bahasa Latinnya. Misalnya oksigen itu O, hidrogen H, nitrogen N, karbon C, dan lain-lain.
Kalau seandainya ada dua unsur yang huruf awalnya sama, misalnya nitrogen dan natrium sama-sama N, maka unsur yang kedua, misalnya natrium, itu diberi lambang huruf pertama dan huruf kedua bahasa Latinnya. Misalnya natrium Na, kalsium Ca, lithium Li, magnesium Mg, aluminium Al, dan lain-lain. Itu pemberian lambang unsur atau nama unsur. Kemudian penggolongan unsur terbagi pula atas 3. Ada unsur logam, ciri-cirinya penghantar panas dan listrik yang baik. Contohnya besi. Besi itu dapat dibentuk, bisa dijadikan sebagai alat peralatan makan, sendok, peralatan dapur, peralatan tukang, dan lain-lain. Dan bisa juga menghantarkan panas dan listrik yang baik. Ketika dia mendapat kena matahari dan hujan, mengalami yang namanya reaksi oksidasi atau perkaratan. Di sini bisa kita lihat contoh unsur logam, misalnya aluminium Al, nama Indonesianya sama aluminium, aurum, nama Indonesianya emas, Au, argentum Ag, kalsium Ca, kuprum Cu, ferum Fe, dan bisa Anda pahami dari tabel berikut. Yang kedua adalah unsur bersifat isolator. Bersifat getas ini rapuh dan tidak mudah ditempa, contohnya arang. Contohnya karbon pada pensil, itu kan rapuh ya, tidak mudah dibentuk dan mudah mengalami reaksi reduksi. Kita lihat contoh unsur non-logam sebagai berikut. Pada tabel bisa Anda lihat oksigen O, hidrogen H, karbon C, sulfur S, fosfor P, nitrogen N, iodin I. Inilah contoh-contoh dari unsur non-logam. Kita masuk lagi yang ketiga, jenis unsur semilogam atau metaloid. Ciri-cirinya dia bersifat antara semikonduktor, antara konduktor dengan isolator. Contohnya adalah silikon dan germanium. Itu adalah unsur-unsur pembentuk intan. Intan itu sifatnya dia berwujud padat, mengkilap, itu unsur logam, sedangkan dia tidak bisa menghantarkan listrik dan panas, itu bersifat non-logam. Kemudian bersifat amfoter dan bisa bereaksi asam dan basa. Itu 3 jenis unsur. Kita masuk senyawa. Apa itu senyawa? Termasuk zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat unsur yang lebih sederhana secara reaksi kimia biasa. Apa saja contohnya? Senyawa ini adalah air ya, air. Itu air H2O. Jenis molekul terbagi 2, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur terdiri atas 2 atau lebih unsur yang sejenis, O2, P5, H2, dan lain-lain. Ada molekul senyawa terdiri dari 2 unsur atau lebih yang berlainan jenis, contohnya H2O tersusun oleh 2 hidrogen, 1 oksigen. Natrium, klorida, garam dapur, Na dan Cl. Asam cuka, CH3COOH terdiri dari unsur karbon 2, hidrogen 4, oksigen 2. Itulah unsur-unsur pembentuk contoh dari senyawa atau molekul. Jadi Anda bisa membedakan ya. Di mana senyawa ini jumlah unsur pembentuknya selalu tetap. Menurut aturan hukum Proust, menurut Joseph Proust, perbandingan unsur membentuk senyawa itu selalu tetap. Contohnya air H2O, ini dari 2 atom H, 1 O. Ya, jadi selalu air itu rumusnya H2O, tersusun 2H dan 1O. Kita masuk lagi campuran. Apa itu campuran? Gabungan dari 2 macam zat atau lebih yang masih mempertahankan sifat zat asalnya. Jenis campuran itu terbagi pula atas yang pertama campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama, membentuk 2 fase atau lebih dan dapat terbatas dan jelas batasnya. Ya, campuran heterogen itu contohnya minyak dengan air, tepung dengan air, kapur dengan air, dan mengalami pengendapan. Yang kedua campuran homogen, disebut juga dengan larutan yang serba sama. Misalnya gula atau garam dengan air, ya kan? Bentuk satu fase yang sama. Air teh yang disaring, itu campuran homogen atau larutan. Kita lihat campuran heterogen di sini, contoh dari campuran heterogen. Itu ada koloid namanya. Campuran koloid ini bersifat homogen, antara homogen dan heterogen. Contohnya susu, cat, asap, tapi dia tidak mengendap. Sedangkan kalau suspensi, contohnya air kapur, air kopi, itu mengendap. Ya, itu disebut dengan suspensi, ya, bersifat heterogen.
Kita lihat perbedaan unsur senyawa campuran.